Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di sore hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Ummahatul Mukminin, biografi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang diterjemahkan dari kitab yang berjudul As-Simtus Samin fi Manaqi Ummahatil Mukminin Limuhibbuddin At-Tabari. Limuhibbuddin At-Tabari. Dan pada kesempatan di sore hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan yaitu putri-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pembahasan tentang Ummahatul Mukminin, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam telah kita tuntaskan. Lalu dilanjut dengan pembahasan yaitu putri-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sudah kita bahas adalah Fatimah radhiyallahu taala anha, kemudian Zainab radhiyallahu taala anha, kemudian Ruqayyah radhiyallahu taala anha, dan yang terakhir adalah Ummu Kulsum. Ya, Ummu Kulsum radhiyallahu taala anha. Kita baca penjelasan yang ada di dalam kitab pada halaman 401 bagi yang memiliki kitabnya. Disebutkan di sini Ummu Kulsum binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya adalah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Sebagaimana yang telah kita sampaikan dahulu bahwa seluruh putra-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berasal dari rahim Khadijah radhiyallahu taala anha. Allah menganugerahkan putra-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam dari rahim Khadijah radhiyallahu taala anha seluruhnya kecuali satu, yaitu putra Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim. Beliau lahir dari rahim budak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Maryah Al-Qibtiyah. Adapun selain Ibrahim, maka seluruhnya berasal dari rahim Ummu Kulthum atau Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anhu. Kemudian Ummu Kulthum ini dinikahi oleh Utaibah bin Abi Lahab bin Abdul Muttalib sebelum nubuwah, sebelum masa-masa kenabian. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus dan Allah azza wa jalla menurunkan firman-Nya kepada beliau, tabbat yada abi lahab wa tab, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Surat Al-Lahab ayat yang pertama.
Maka ketika ayat ini diturunkan oleh Allah, Abu Lahab tersinggung. Pamannya Nabi yang bernama Abu Lahab sekaligus besannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari dua putri beliau. Ya, kalau kita melihat ikatan apa istilahnya, ikatan perbesanan antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Lahab sangat kuat sebelumnya. Abu Lahab adalah pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus besan beliau dari dua putri beliau. Yang pertama Ruqayyah yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, dan yang kedua adalah Ummu Kulsum. Ya. Maka ketika ayat ini diturunkan, ayahnya Utaibah, yaitu Abu Lahab, berkata kepada putranya, "Kepalaku haram bertemu dengan kepalamu jika engkau tidak menceraikan putrinya," yaitu putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ummu Kulsum. Maka Utaibah pun menceraikan Ummu Kulsum sebelum sempat menggaulinya. Ummu Kulsum kemudian menetap di Mekah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masuk Islam ketika ibunya masuk Islam, dan berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama saudari-saudarinya ketika kaum wanita berbaiat kepada beliau. Ya, jadi Ummu Kulsum ini awalnya adalah istri dari Utaibah bin Abi Lahab, dan sebelumnya Ruqayyah juga demikian. Ruqayyah itu adalah istri dari Utbah bin Abi Lahab. Jadi Abi Lahab punya dua putra, Utbah dan Utaibah. Nah, kedua putra-putra Abu Lahab ini awalnya menikah dengan putri-putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Utbah menikahi Ruqayyah, Utaibah menikahi Ummu Kulsum. Namun saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Masad atau Al-Lahab, maka Abu Lahab memerintahkan putra-putranya untuk menceraikan istri-istri mereka, yang tidak lain adalah putri-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Perceraian ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita ambil hikmahnya, maka Allahu a'lam bishawab, ada sisi kebaikannya, namun juga ada sisi keburukannya. Sisi keburukan perceraian atau penceraian putra-putra Abu Lahab terhadap putri-putri Rasulullah SAW secara sepihak, ini merupakan bentuk penghinaan kepada Rasulullah. Ya, siapa yang tidak sakit hatinya putrinya diceraikan oleh suaminya tanpa sebab, tanpa ada alasan? Seorang ayah akan sakit hatinya ketika putrinya diceraikan oleh suaminya tanpa ada alasan, apalagi kalau ada unsur sentimen permusuhan. Dan inilah yang terjadi. Ini sisi apa? Sisi buruknya. Perceraian ini menyakiti hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sisi baiknya, hikmahnya, putri-putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selamat dari tangan orang-orang jahat. Tidak bisa kita bayangkan kalau sekiranya suami-suami mereka yang merupakan putra dari Abu Lahab menodai kesucian putri-putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tentu ini lebih menyakitkan. Dan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, kedua putri-putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini belum sempat disentuh oleh suami-suami mereka.
Jadi Utbah ketika menikah dengan Ruqayyah, maka Ruqayyah masih dalam keadaan gadis, itu dicerai. Demikian pula dengan Utaibah ketika menikahi Ummu Kulsum, menikahi dalam keadaan gadis dan menceraikan masih dalam kondisi gadis. Ya. Nah, jadi termasuk di antara putri Nabi yang diceraikan oleh suami mereka adalah Ummu Kulsum. Hanya ada satu putri Nabi SAW yang menikah dengan seorang laki-laki musyrik namun tidak diceraikan, yaitu Zainab binti Rasulullah SAW. Yang kisahnya juga sudah kita bahas dalam 2 seri, ya. Karena kisah atau biografi tentang Zainab ini sungguh luar biasa. Zainab putri Rasulullah SAW, ya, bukan Zainab istri Nabi. Kalau Zainab istri Nabi itu sudah kita bahas lama, Zainab binti Khuzaimah dan Zainab binti Jahash. Yang kita bahas adalah Zainab putrinya Rasulullah SAW. Sebenarnya sama. Zainab pun sempat pernah ada yaitu kesempatan, pernah ada peluang untuk diceraikan oleh suaminya, yaitu Abul As. Bahkan suaminya Zainab, Abul As ini, sebagaimana yang sudah kita ceritakan, ditawari oleh tokoh-tokoh Quraisy wanita yang lebih baik dan lebih cantik daripada Zainab kalau mau menceraikan Zainab. Ya. Tapi Abul As tidak mau, tidak bersedia. Abul As masih setia dengan Zainab. Jadi Abul As tidak mau menceraikan istrinya yang merupakan putri Rasulullah SAW. Meskipun Abul As tidak masuk Islam. Karena sebagaimana yang telah kita sampaikan, Abul As pada akhirnya masuk Islam. Pada akhirnya masuk Islam. Namun sebelum masuk Islamnya Abul As, maka Zainab dan Abul As ini mengalami berbagai macam kondisi rumah tangga. Ya, sempat berpisah karena ketentuan Nabi SAW tidak boleh bagi laki-laki musyrik setelah perang Badar itu, ya, setelah perang Badar itu untuk tinggal atau berumah tangga dengan wanita muslimah. Yang menjadikan Zainab akhirnya hijrah ke kota Madinah meninggalkan suaminya yang masih dalam kondisi musyrik. Hingga akhirnya Allah memberikan hidayah Islam kepada Abul As. Meskipun tidak lama setelah itu Zainab sendiri meninggal dunia, ya. Zainab sendiri meninggal dunia di tahun 8 Hijriah. Kisahnya sudah kita sampaikan. Nah, kembali kepada Ummu Kulsum. Jadi setelah dicerai oleh Utaibah, kisah berikutnya adalah Ummu Kulsum berhijrah ke Madinah bersama keluarga Nabi SAW. Ketika Nabi SAW berhijrah ke Madinah, Ummu Kulsum tinggal di sana hingga Ruqayyah binti Rasulullah SAW wafat. Setelah itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menikahinya dalam keadaan masih perawan, masih gadis. Pernikahan ini terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun ketiga Hijriah. Ya. Jadi ini diantara keajaiban Allah pula, ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dua putri Nabi ini, Ruqayyah dan Ummu Kulsum, awalnya adalah istri dari dua anak Abu Lahab, Utbah dan Utaibah. Lalu serempak keduanya menceraikan istrinya. Akhirnya mantan istri Utbah dan Utaibah ini kembali kepada ayahnya, yaitu Rasulullah SAW. Ya, Ruqayyah dan Ummu Kulsum kembali kepada ayahnya Rasulullah SAW.
Setelah itu Ruqayyah apa? Dinikahi oleh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ruqayyah dinikahi oleh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Pada tahun kedua Hijriah, saat selesai perang Badar, Ruqayyah meninggal dunia karena sakit. Dan ini diantara sebab Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar. Utsman diperintahkan oleh Nabi SAW untuk standby di tempat menjaga putrinya yang tengah sakit. Namun Allah berkehendak ketika pasukan kaum muslimin memberikan atau utusan Nabi SAW memberikan informasi kemenangan kaum muslimin di perang Badar, maka baru saja Utsman bin Affan selesai menguburkan istrinya Ruqayyah. Jadi Nabi SAW tidak sempat melihat putri beliau sebelum meninggal dunia. Jadi Nabi berangkat perang Badar dalam kondisi putrinya Ruqayyah sakit. Dan Nabi pulang ke kota Madinah, kembali ke kota Madinah selepas dari perang Badar, sudah menjumpai putrinya sudah dimakamkan. Ya. Jadi utusannya Nabi datang untuk memberikan informasi kabar gembira tentang kemenangan kaum muslimin melawan orang-orang Quraisy di perang Badar. Maka baru saja Utsman bin Affan dan beberapa sahabat yang lain selesai menguburkan Ruqayyah. Nah, setelah Ruqayyah meninggal dunia, maka Utsman bin Affan menikahi saudarinya. Siapa? Ummu Kulsum yang kita bahas saat ini. Jadi dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah lepas dari dua orang musyrik yang berasal dari satu, yaitu ayah Abu Lahab, sekarang beralih di bawah, yaitu Ali atau Utsman bin Affan. Ya, dan ini diantara keutamaan sahabat Utsman bin Affan yang dengan ini beliau mendapat julukan apa? Dzunnuraini. Utsman bin Affan itu mendapat julukan Dzu'an-Nuraini, pemilik dua cahaya. Dan dua cahaya yang dimaksud adalah dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang memiliki keutamaan ini, menikahi dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tentu saja pernikahan ini tidak sekaligus, karena ada larangan di dalam Al-Qur'an, wa antajma'u bainal ukhtain, dan kalian dilarang untuk mengumpulkan, yaitu untuk berpoligami, ya, dengan dua saudari. Ya, tidak boleh seorang laki-laki menikahi seorang wanita beserta saudarinya secara bersamaan. Persamaan yang dimaksud itu ya dalam satu rumah tangga, dalam satu ikatan perkawinan. Adapun kalau yang satu sudah meninggal dunia kemudian menikahi saudarinya, ini diperbolehkan. Sebagaimana kisah Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan menikahi Ruqayyah radhiyallahu anha. Setelah Ruqayyah meninggal, menikahi Ummu Kulsum. Dan jarak pernikahan ini dengan wafatnya Ruqayyah ya kurang lebih 6 bulan. Karena disebutkan di sini pernikahan ini terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun ketiga Hijriah. Tahun ketiga Hijriah. Sedangkan wafatnya Ruqayyah itu pada tahun kedua Hijriah di bulan Syawal atau bulan Ramadan akhir. Karena perang Badar selesai di bulan Ramadan. Kemudian ada yang mengatakan sampai awal bulan Syawal, setelah selesai mengurusi hal-hal yang perlu diselesaikan di saat perang Badar, baru setelah itu
Nabi SAW pulang dalam kondisi Ruqayyah sudah dimakamkan beberapa hari. Jadi kalau kita anggap meninggalnya Ruqayyah itu di bulan Ramadan, maka Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, 6 bulan. Jadi pernikahan Utsman bin Affan dengan Ummu Kulsum itu 6 bulan setelah wafatnya Ruqayyah. Taib. Kemudian wafatnya Ummu Kulsum. Ummu Kulsum radhiyallahu anha wafat pada bulan Sya'ban tahun 9 Hijriah. Bulan Sya'ban tahun 9 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai putriku ada 10, niscaya aku nikahkan mereka dengan Utsman. Ini menunjukkan keutamaan Utsman bin Affan yang dipercaya menjadi suami dari putri-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu yang dimaksud 10 ini tidak secara berlangsungan ya. Karena sekali lagi tidak boleh menikahi seorang wanita bersamaan dengan saudarinya, beserta saudarinya. Jadi mempoligami 2 bersaudari itu tidak boleh. 6. Sehingga maksudnya andai putri Nabi ada 10 itu, yang satu meninggal, kemudian yang lain yang masih hidup dinikahi, kemudian meninggal dinikahi 10 kali, semuanya akan dinikahkan dengan Utsman bin Affan. Namun ternyata Allah mentakdirkan putri Nabi ada 4, yang 2 dinikahi oleh Utsman bin Affan. Kemudian disebutkan di sini telah mengabarkan kepada kami Abu Bakar bin Abdullah bin Abi Uwais al-Madani dari Sulaiman bin Bilal, dari Yahya bin Sa'id, dari Ibnu Syihab, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa ia memimpikan Ummu Kulsum binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenakan selimut sutra murni. Ya. Jadi Anas bin Malik bermimpi melihat Ummu Kulsum putri Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai selimut sutra murni. Telah mengabarkan kepada kami Waqi' bin Al-Jarrah dari Saleh bin Abil Akhdar, dari Az-Zuhri, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku memimpikan Ummu Kulsum binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenakan pakaian sutra murni, ya, sama dengan yang sebelumnya. Kemudian telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Umar, telah bercerita kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Umar bin Abdullah al-Abasi, dari Al-Muttalib bin Abdullah bin Hantab, dari Fatimah al-Khuzaiyah, dari Asma binti Umais. Ya, ini ujungnya. Jadi hadis ini bersumber dari sahabat Asma binti Umais, yaitu istrinya sahabat Ja'far bin Abi Talib. Ja'far sendiri adalah saudara dari Ali bin Abi Talib. Ja'far menikahi wanita yang bernama Asma binti Umais. Dan Asma ini berkata, aku memandikan Ummu Kulsum binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Sofiyah binti Abdul Muttalib. Jadi yang memandikan jenazahnya Ummu Kulsum dalam hadis ini disebutkan ada dua orang. Asma binti Umais dan Sofiyah. Ya, aku menempatkan keranda di atasnya. Aku memerintahkan agar keranda ditutupi dengan pelepah-pelepah kurma basah, sehingga aku menutupi jenazahnya. Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Umar, telah bercerita kepadaku Malik bin Abi Rahal dari ayahnya dari ibunya Amrah binti Abi Rahman. Ia berkata, ia yaitu Ummu Kulsum dimandikan sejumlah wanita Ansar, termasuk diantaranya Ummu Atiyah.
Dan yang turun ke dalam liang kuburnya adalah sahabat Abu Talha. Ya, jadi yang memandikan Ummu Kulsum itu wanita, Asma binti Umais dan Safiyah binti Abdul Muttalib. Namun yang memasukkan atau yang menurunkan Ummu Kulsum ke dalam liang lahat adalah seorang laki-laki yang bernama Abu Talha. Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Umar, telah bercerita kepadaku Falih bin Sulaiman dari Hilal bin Usamah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di atas makam. Lalu aku melihat kedua mata beliau berlinang air mata. Beliau bertanya, adakah di antara kalian yang belum menggauli istrinya malam ini? Ya, maksudnya adakah di antara kalian yang semalam tidak kumpul suami istri? Abu Talha menjawab, aku ya Rasulullah. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, turunlah. Ya, perintah Nabi SAW kepada Abu Talha, turunlah. Ya, dan kisah ini menjelaskan kepada kita di antara adab di dalam menguburkan jenazah. Hendaknya yang turun di dalam liang lahat itu adalah seorang laki-laki yang tadi malamnya tidak berkumpul dengan istrinya. Ya, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wallahu a'lam bishawab, disebutkan menangis saat pemakaman Ummu Kulsum putri beliau menangis. Ya, dan bisa jadi beliau menangis karena tidak bisa menurunkan jenazah putri beliau di dalam liang lahat, karena bisa jadi semalam beliau kumpul dengan istri-istri beliau. Oleh karena itu ketika Abu Talha mengatakan, saya ya Rasulullah, saya semalam tidak berhubungan suami istri, maka Rasulullah SAW memerintahkan Abu Talha untuk turun ke liang lahat. Dan yang terakhir, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Umar, telah bercerita kepadaku Utsman bin Yazid Al-Laitsi dari Muhammad bin Abdurrahman bin Sa'ad bin Zurarah, ia berkata, jenazahnya disolatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara Ali bin Abi Thalib, Al-Fadl bin Al-Abbas dan Usama bin Zaid duduk di atas liang kuburnya. Wallahu taala alam bissawab. Ya. Jadi yang menjadi imam salat jenazah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi imam salat jenazahnya Ummu Kulsum adalah Rasulullah. Namun yang menurunkannya ke dalam liang lahat itu adalah orang lain, yaitu sahabat Abu Talha. Taib. Dengan demikian berakhirlah pembahasan putri-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekali lagi kita sudah membahas istri-istri Nabi dan sekarang juga sudah tuntas membahas putri-putri Nabi. Yang secara singkat, putri Nabi ada 4, yaitu Fatimah, Ruqayyah, Zainab dan Ummu Kulsum. Ya. Dan kalau kita urutkan berdasarkan kematian, maka yang meninggal terlebih dahulu adalah Ruqayyah, karena meninggalnya pada tahun 2 Hijriah setelah perang Badar. Setelah Ruqayyah, maka yang meninggal berikutnya adalah Zainab, suaminya Abul As, meninggal pada tahun ke-8 Hijriah. Setelah Zainab barulah putri Nabi SAW meninggal dunia, Ummu Kulsum, yang barusan kita bahas, tahun ke-9 Hijriah. Dan yang terakhir Fatimah radhiyallahu anha, meninggal sepeninggal Nabi SAW pada tahun ke-11 Hijriah. Ya, jadi bisa kita simpulkan seluruh putra putri Nabi SAW itu meninggal dunia di saat
beliau masih hidup, kecuali satu putri saja, yaitu siapa? Fatimah radhiyallahu anha. Taib. Nah, setelah pembahasan tentang putri-putri Nabi, kita beralih pada cucu-cucu Nabi. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan tentang putri-putri Nabi, ya, tentu yang dibahas adalah wanita, para wanita. Karena kitab yang ada di hadapan kita ini adalah kitab tentang Ummahatul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Jadi yang dibahas adalah biografi para wanita, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian putri-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak membahas putra-putra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun secara singkat pernah kita sampaikan, putra Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semuanya meninggal dunia di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ada Al-Qasim, ada Abdullah, ada Ibrahim. Mereka semua adalah anak-anak laki dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dunia mendahului ayahnya. Adapun putrinya, 3 di antara mereka mendahului beliau. Hanya satu yang meninggal dunia setelah meninggalnya beliau. Itu pun jaraknya tidak lama, hanya beberapa bulan. Nabi SAW meninggal ya pada bulan 11 Hijriah, begitu pula dengan Fatimah radhiyallahu taala anha. Taib. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan cucu-cucu Nabi. Tentu yang dimaksud adalah cucu wanita. Yang pertama adalah Umamah binti Abil As bin Ar-Rabi bin Abdil Uzza. Ya. Umamah binti Abil As. Umamah ini adalah seorang wanita, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari putri beliau Zainab. Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan Zainab tadi sudah kita sampaikan suaminya adalah Abul As. Maka Umamah ini dinisbatkan kepada ayahnya, bukan kepada ibunya. Jadilah Umamah binti Abil As. Namanya wanita itu mengikuti nasab ayahnya. Taib, telah mengabarkan kepada kami Hisham Abdul Walid At-Tayalisi. Telah bercerita kepada kami Laith bin Sa'ad. Telah bercerita kepada kami Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi. Dari Amr bin Salim Az-Zuraqi bahwa ia mendengar Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata, saat kami tengah duduk di depan pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa diduga beliau keluar menemui kami sambil menggendong Umamah binti Abil As bin Ar-Rabi. Ibunya adalah Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat ia masih kecil. Ya. Jadi Umamah ini pernah dilihat oleh sahabat digendong oleh kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam saat masih kecil. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat sementara Umamah berada di pundak beliau. Jadi digendong. Beliau meletakkannya saat ruku dan kembali menggendongnya di pundak saat bangun, saat bangkit dari sujud, hingga beliau menyelesaikan salatnya. Beliau melakukan hal itu pada Umamah. Jadi Umamah itu digendong oleh Nabi, diajak salat ke masjid,
saat ruku dan beliau menjadi imam. Ya, Rasulullah SAW meskipun menggendong bayi, tetap beliau menjadi imam. Bagaimana caranya? Ketika ruku maka diletakkan terlebih dahulu putri beliau ini atau cucu beliau ini. Ya, ruku ditaruh sampai iktidal, sampai sujud, sampai duduk di antara dua sujud, sampai sujud lagi, itu masih dalam kondisi ditaruh di bawah. Jadi cara sholat dengan menggendong anak kecil. Saat berdiri itu digendong, lalu saat ruku diletakkan, ya, ditaruh di lantai. Lalu orang tuanya ruku, iktidal, sujud dalam posisi bayi tersebut, anak tersebut masih di lantai. Nah, ketika bangkit ke rakaat berikutnya, dari rakaat pertama ke rakaat 2, itu bangkit sambil menggendong kembali anak kecil tersebut. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau meletakkannya saat ruku dan kembali menggendongnya di pundak saat bangkit. Taib. Kemudian telah bercerita kepada kami Ad-Dhahhak bin Makhlad Abu Asim Asy-Syaibani dari Ibnu Ajlan Al-Maqburi, dari Amr bin Sulaim Ar-Razaqi, dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sementara Umamah binti Abil As berada di pundak beliau. Saat ruku beliau meletakkannya dan saat bangun beliau menggendongnya. Sama dengan yang tadi. Telah mengabarkan kepada kami Arim bin Al-Fadl, telah bercerita kepada kami Hammad bin Zaid dari Ali bin Zaid bin Jud'an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika masuk menemui keluarga beliau dengan membawa gelang marjan. Lalu beliau berkata, aku akan berikan gelang ini kepada seseorang yang paling aku cintai di antara kalian. Jadi Nabi membawa gelang marjan, ya, lalu disampaikan kepada seluruh keluarga beliau, gelang ini akan aku berikan kepada orang yang paling aku cintai. Maka mereka, yaitu istri-istri Nabi SAW, berkata, pasti beliau memberikan gelang itu pada anaknya Abu Bakar. Jadi belum apa-apa istri-istri Nabi ini sudah curiga. Nah, gelang itu paling dikasih ke Aisyah. Tapi di sini disebutkannya dengan menyebut nama ayahnya, putri Abu Bakar. Putri Abu Bakar. Dan di antara pelajaran yang bisa kita ambil, dan ini hal yang manusiawi ya, yaitu seseorang kalau benci kepada orang lain itu biasanya enggan menyebut nama. Nah, jadi ketika Nabi SAW membawa gelang marjan dan disampaikan bahwa ini akan diberikan kepada orang yang paling beliau cintai, maka istri-istri Nabi menduga gelang itu untuk Aisyah. Tapi mereka menyebutnya dengan putri Abu Bakar. Kenapa? Karena orang kalau ya ada unsur benci, sedang tidak suka, itu biasanya enggan menyebut nama. Enggan menyebut nama. Ya. Nah, kemudian ternyata beliau memanggil putri Abul As dari Zainab. Yaitu siapa? Umamah. Lalu beliau ikatkan di tangannya. Di matanya ada kotoran, lalu beliau mengusapnya dengan tangan beliau. Berarti dugaan istri-istri Nabi yang lain keliru. Gelang itu bukan buat Aisyah, tapi buat cucunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Umamah. Taib. Kemudian telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah, telah bercerita kepada kami Abdullah bin Numair
dari Muhammad bin Ishaq, dari Yahya bin Abbad bin Abdullah bin Az-Zubair, dari ibunya dari Aisyah Ummul Mukminin, bahwa Raja An-Najasi menghadiahkan perhiasan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di dalamnya ada cincin emas. Beliau kemudian mengambilnya sambil memalingkan muka. Lalu beliau kirimkan ke rumah putri beliau dan berkata, kenakan perhiasan ini wahai putriku. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, yang dimaksud adalah Umamah. Jadi Aisyah melihat sendiri cincin itu diberikan kepada saudarinya Zainab untuk diberikan kepada putrinya alias cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ismail bin Abi Fudaik Al-Madini bin Abi Zi'b dari Umamah binti Abil As, ia berkata, Umamah berkata, aku berkata kepada Al-Mughirah bin Naufal bin Al-Harith, Muawiyah meminangku. Al-Mughirah berkata, kau hendak menikahi anak pemakan jantung, andai saja engkau menyerahkan pinangan itu kepadaku. Umamah berkata, iya, iya. Al-Mughirah pun berkata, aku telah menikahimu. Ya, aku telah menikahkanmu, maksudnya menikahimu. Ibnu Abi Zi'b berkata, pernikahan Al-Mughirah pun berlaku. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara hal yang unik yang mungkin ya bisa kita katakan sulit terjadi di zaman ini. Tapi hal ini biasa terjadi di zaman dahulu. Apa itu? Seorang cucu itu dinikahi oleh sepupunya sendiri. Seorang cucu itu dinikahi oleh sepupunya sendiri. Ya. Kok bisa demikian? Perhatikan. Di dalam catatan kaki disebutkan, ketika Ali ditikam, Ali bin siapa? Ali bin Abi Thalib. Ia khawatir Muawiyah menikahi Umamah. Maksudnya bagaimana? Ternyata Umamah ini pernah menjadi istrinya Ali bin Abi Thalib. Umamah pernah menjadi istrinya Ali bin Abi Thalib. Umamah cucunya Rasulullah, Ali mantunya Rasulullah sekaligus sepupunya Rasulullah. Ya, bayangkan kalau zaman sekarang ya kita punya mantu, lalu mantu itu menikahi cucu kita dari anak kita yang lain. Ya, ini nggak bisa dibayangkan ini. Tapi ini terjadi di zaman Nabi SAW dan itu bukan hal yang aneh, karena mereka saling menikahkan antar sesama kerabat. Dan ini tidak dilarang. Ya, Ali bin Abi Thalib menikahi Fatimah. Setelah Fatimah meninggal dunia, Ali menikahi ponakannya Fatimah, cucunya Rasulullah, yaitu Umamah. Nah, kembali kepada cerita di dalam catatan kaki, ketika Ali ditikam, ia dibunuh, maka ia khawatir Muawiyah nanti akan menikahi Umamah. Ali kemudian memerintahkan Al-Mughirah bin Al-Harith bin Abdul Muttalib untuk menikahi Umamah sepeninggalnya. Jadi Ali berwasiat, kalau saya mati, tolong istriku nanti kamu nikahi. Ya. Nah, saat Ali wafat dan iddah Umamah berakhir, Al-Mughirah menikahi Umamah, lalu Umamah melahirkan Yahya untuknya, dan seterusnya. 6. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Ali bin Abi Thalib sekali lagi
Sebagaimana kita ketahui menikah dengan Fatimah memiliki beberapa anak. Sepeninggal Fatimah maka Ali menikahi Umamah. Dan menurut sebagian keterangan ini pun atas wasiat dari Fatimah. Kalau kita melihat catatan kaki di halaman 394 bagi ibu-ibu yang memiliki kitabnya, ketika sedang membahas Zainab binti Rasulullah, ya, Zainab putrinya Rasulullah itu saudarinya Fatimah, kan begitu. Jadi Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummu Kulthum ini adalah putri-putri Nabi SAW. Mereka adalah saling bersaudara. Nah, Zainab menikah dengan Abul As sebagaimana yang sering kita sampaikan. Dari pernikahan ini lahirlah beberapa, yaitu anak. Yang pertama Ali, bukan Ali bin Abi Thalib ya, Ali bin Abil As. Ini juga diantara hal yang mungkin membuat kita bingung. Di antara hal yang sering membuat kita bingung, yaitu nama-nama sahabat, nama anak, nama bapak, nama cucu, nama saudara itu apa? Memiliki kesamaan. Ya. Contohnya ini. Zainab saja, ada berapa Zainab yang sudah pernah kita bahas? Ada Zainab istrinya Rasulullah yang pertama, maksudnya Zainab binti Jahaz. Ada Zainab binti Khuzaimah. Ternyata Nabi punya putri namanya Zainab juga. Ya. Zainab menikah dengan Abul As, memiliki dua orang anak. Yang pertama Ali, ya. Yang kedua Umamah. Dan Umamah ini istrinya Ali. Nah, bingung ya? Ya. Beda, Ali yang pertama itu saudara kandungnya Umamah. Ali dan Umamah itu bersaudara. Sedangkan suaminya Umamah ketika sudah dewasa itu Ali yang lain. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib tersendiri ternyata siapa? Ali bin Abi Thalib sendiri ternyata adalah siapa itu? Suami dari kakak ipar ibunya. Apa ya? Suami dari bibinya. Nah, Zainab itu adalah ponakannya Fatimah. Jadi Fatimah itu bibinya Zainab. Nah, ternyata setelah Fatimah meninggal dunia, maka suaminya Fatimah, Ali bin Abi Thalib, menikahi ponakan istrinya Umamah. Ya. Dan disebutkan di sini dalam catatan kaki, Umamah ini adalah istri dari Ali bin Abi Thalib setelah Fatimah. Karena kalau dikumpulkan dalam artian dipoligami, Fatimah dan Umamah itu nggak boleh. Ya. Jadi mempersatukan dua saudari dalam satu pernikahan tidak boleh, dan mempersatukan antara seorang wanita dengan ponakannya atau dengan bibinya juga nggak boleh. Ya, kecuali salah satu dari mereka meninggal dunia. Kalau contoh yang pertama, menikahi dua saudari, Utsman bin Affan yang tadi kita singgung. Utsman menikahi Ruqayyah dulu. Setelah Ruqayyah meninggal baru menikahi Ummu Kulthum. Ali bin Abi Thalib menikahi Fatimah dulu. Setelah Fatimah meninggal baru menikahi ponakannya Fatimah, yaitu Umamah. Ya. Jadi disebutkan di dalam catatan kaki, Fatimah itu sendiri berwasiat, sepeninggalku, setelah aku meninggal, nikahilah Umamah, ponakanku, anaknya Zainab dan Abul As, cucunya Rasulullah SAW. Nah, setelah Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, maka Umamah dinikahi oleh laki-laki lain yang tadi sudah kita sebutkan, yang bernama Al-Mughirah bin Al-Harith
bin Abdul Muttalib. Kalau beliau ini tidak ada atau masih ada hubungan kerabat ya, tetapi tidak sedekat Ali bin Abi Thalib. 6. Nah, jadi kesimpulannya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Umamah di antara cucunya Rasulullah SAW ini setidaknya pernah menikah dua kali. Yang pertama menikah dengan Ali bin Abi Thalib, dan yang kedua menikah dengan Al-Mughirah bin Naufal bin Al-Haris. Wallahu ta'ala alam bissawab. Taib. Kita tambah satu lagi pembahasan ya, yaitu cucu Nabi SAW Ummu Kulthum. Nah, ketemu Ummu Kulthum lagi. Padahal tadi kita bahas sudah Ummu Kulthum. Ternyata Ummu Kulthum yang dibahas di sini adalah binti Ali bin Abi Thalib. Baik, kita lanjutkan. Ummu Kulthum. Ummu Kulthum yang ini adalah putrinya Ali bin Abi Thalib. Kalau Ummu Kulthum yang tadi kita bahas di awal kajian adalah putranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Ummu Kulthum yang ini adalah cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada Ummu Kulthum, siapa Ummu Kulthum? Ada dua kemungkinan. Ummu Kulthum putrinya Rasulullah atau Ummu Kulthum cucunya Rasulullah. Ibunya adalah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan neneknya adalah Khadijah binti Khuwailid. Ya, Khadijah binti Khuwailid. Disebutkan di sini ia dinikahi Umar bin Khattab. Nah, ya, ketemu lagi masalah yang nampaknya aneh. Bagaimana itu? Cucunya Rasulullah dinikahi oleh sahabatnya sendiri. Ya, kita nggak bisa membayangkan di zaman sekarang kakek-kakek punya cucu, lalu temennya ini ditawari, mau nikah sama cucu saya tak? Ya, tapi ini nyata terjadi, dan di zaman itu bukan hal yang tercela. Kita pernah ingat Umar sendiri pernah menawarkan putrinya untuk Rasulullah, Hafsah. Ya, Hafsah pertamanya ditawarkan ke Utsman. Utsman nggak ada jawaban sama sekali. Ditawarkan ke Abu Bakar, juga nggak ada jawaban sama sekali. Ya, ternyata Rasulullah SAW yang menikahi putrinya Umar. Jadi putrinya Umar dinikahi oleh Rasulullah, cucunya Rasulullah dinikahi oleh Umar. Ya, aneh ini ya kalau di zaman sekarang. 6. Dan disebutkan di sini masih kecil belum balik. Ya, sama seperti kisah Aisyah. Aisyah itu dinikahi Rasulullah dalam kondisi masih kecil. Jadi ini bukan hal yang aneh di zaman dahulu. Meskipun ada sebagian riwayat yang menyebutkan kalau Ummu Kulthum ini lahir di tahun ke-6 Hijriah. Lahir ke-6 Hijriah. Lalu pernikahan antara Ummu Kulthum dengan Umar pada tahun ke-17 Hijriah. Berarti 11 tahun. Ya, 11 tahun bisa dikatakan ini belum balik. Jadi ada seorang anak berusia 11 tahun dinikahi oleh Umar bin Khattab. 6. Ummu Kulthum tetap menjadi istri Umar hingga Umar terbunuh. Ummu Kulthum melahirkan Zaid bin Umar dan Ruqayyah bin Umar. Taib, setelah Umar wafat, Ummu Kulthum dinikahi Aun bin Ja'far bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim. Taib. Lagi-lagi pernikahan antar kerabat.
Ummu Kulthum ini putranya siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali punya saudara kandung namanya Ja'far. Ja'far punya anak namanya Aun. Berarti Ummu Kulthum dan Aun itu saudara sepupu. Ya. Jadi Ummu Kulthum cucunya Rasulullah menikah dengan sepupunya sendiri yang merupakan putra dari pamannya. Ali dan Ja'far itu saudara kandung. Ali punya anak Ummu Kulthum, Ja'far punya anak Aun. Tapi sebelum saudara sepupu ini saling menikah, terlebih dahulu Ummu Kulthum dinikahi oleh siapa tadi? Umar bin Khattab. Ya, ini yang mungkin lebih apa? Mungkin lebih wah gitu ya. Nah, tetapi ada lanjutannya jamaah sekalian. Setelah Aun meninggal dunia, Ummu Kulthum dinikahi oleh saudaranya Aun. Kalau di dalam kitab tertulis Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Sedangkan dalam referensi lain disebutkan dinikahi oleh saudaranya yang lain dulu, Muhammad bin Ja'far. Setelah Muhammad bin Ja'far meninggal, baru Ummu Kulthum dinikahi oleh saudaranya yang lain lagi, Abdullah bin Ja'far. Ya. Setelah saudarinya Zainab binti Ali bin Abi Thalib wafat, Ummu Kulthum lantas berkata, perhatikan, ini yang menunjukkan kalau Ummu Kulthum ini dinikahi oleh 3 saudara yang 3 bersaudara, tapi gantian ya. Setelah meninggal dinikahi oleh saudaranya, setelah meninggal dinikahi oleh saudaranya lagi. Ini yang menunjukkan 3 bukan 2. Kalau di dalam kitab kan 2, Aun kemudian Abdullah. Di sela-sela itu ada Muhammad sebenarnya. Nah, Ummu Kulthum lantas berkata, aku merasa malu kepada Asma binti Umais. Siapa ini? Istrinya Ja'far. Dan Ja'far tadi sudah kita sebutkan, ayahnya 3 bersaudara yang tadi kita sebutkan. Ada Aun, ada Muhammad, ada Abdullah. Ya. Jadi Asma binti Umais itu istrinya Ja'far bin Abi Thalib yang memiliki 3 orang anak, yang menikahi 1 wanita yang merupakan sepupu mereka sendiri, yaitu cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, aku merasa malu kepada Asma binti Umais karena kedua anaknya wafat saat menjadi suamiku. Kedua anaknya wafat saat menjadi suamiku. Yang pertama adalah Aun bin Ja'far, yang kedua adalah Muhammad bin Ja'far. 2 kan? Dan aku mengkhawatirkan suami yang ketiga ini. Dan ini baru Abdullah bin Ja'far. Ummu Kulthum kemudian wafat saat menjadi istri Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Dan Ummu Kulthum tidak melahirkan seorang anak pun untuk seorang di antara mereka. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hal yang perlu kita perhatikan di sini, seorang wanita dari cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kemuliaan, jangan sampai ada di antara kita yang suudzon, berburuk sangka. Apa itu? Seakan-akan mungkin agak ada di benak kita, ini habis suaminya meninggal kok kawin lagi, setelah meninggal kawin lagi, setelah meninggal kawin lagi, dan seterusnya. Perhatikan ya, jangan ada di antara kita yang berprasangka buruk kalau cucunya Rasulullah ini apa? Mohon maaf, bisa dikatakan suka kawin. Ya. Karena sudah menjadi kebiasaan orang-orang soleh di zaman dahulu, kalau ada seorang wanita mulia itu nggak lama segera dinikahi. Untuk apa? Untuk menjaga mereka. Bayangkan kalau seandainya seorang cucu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
kemudian setelah ditinggal mati suaminya terlantar, tidak ada yang ngurusin, tidak ada yang nafkahi, tidak ada yang melindungi, apa enggak lebih bahaya? Ya, karena wanita di zaman dahulu begitu berharga mulia sehingga tidak dibiarkan untuk berkeliaran cari nafkah sendiri, tidak dibiarkan untuk susah sendiri. Mereka butuh pelindung. Di zaman ini saja kita jumpai banyak wanita yang merasa bisa sendiri semuanya. Ya, tapi mereka minim perlindungan. Mereka minim perhatian dan kasih sayang. Meskipun mereka mungkin mampu mencari uang sendiri. Nah, hal itu tidak terjadi di zaman orang-orang soleh dahulu. Ketika ada seorang wanita salihah, wanita yang baik, ditinggal mati suaminya, maka para laki-laki yang soleh ini bisa dikatakan antusias untuk menikahinya demi menjaga kehormatannya. Maka secara penghitungan sederhana, ya, Ummu Kulsum, cucunya Rasulullah SAW ini menikah 4 kali. Yang pertama bersama Umar, kemudian Umar meninggal dunia. Lalu yang kedua menikah dengan Aun bin Ja'far, kemudian Aun meninggal dunia. Kemudian menikah dengan Muhammad bin Ja'far, kemudian Muhammad bin Ja'far meninggal dunia. Dan yang terakhir menikah dengan Abdullah bin Ja'far. Jadi ini bisa menjadi tradisi orang-orang soleh di zaman dahulu yang senantiasa berusaha menjaga wanita muslimah agar tetap memiliki suami sehingga mereka terjaga kehormatannya dan terjamin hidupnya. Wallahu taala alam bissawab. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah lanjutan dari biografi Ummu Kulthum ini kita sampaikan di kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa taala. Kita cukupkan kajian kita di sore hari ini. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau disampaikan, monggo silakan sebelum kita akhiri. Tidak ada ibu-ibu sekalian? Baik, jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.